ketakwaan dalam diri kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Selanjutnya, adapun yang bertindak sebagai khotib Jumat pada hari ini, yakni Ustaz Haji Nurdin Hasan SHG MPDI. Kepada Ustaz kami persilakan menghormat dan kami akhir ucapan wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji adalah milik Allah yang menakdirkan kita semua hadir dalam majlis Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita melakukan perintah Allah yang menjadi kewajiban kita bagi seorang muslim dan mukmin di hari yang terbaik di antara hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahi kita keimanan dan keislaman sebagai nikmat terbesar di dalam kehidupan kita, yang tentu jamaah sekalian kita tidak bisa ukur dan nilai dengan materi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, dalam sebuah sabdanya mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyah aw nasraniyah thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursilat bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasul, tak seorang pun dari umat manusia, baik mereka dari Yahudi maupun dari Nasrani,
yang pernah mendengar tentangku, yang pernah mendengar kerasulanku, kemudian ia mati tanpa beriman dengan risalahku, kecuali ia masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka inilah kenikmatan yang luar biasa, karena Allah memilih kita sebagai mukmin, orang beriman atas risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib berwasiat kepada kita untuk, dan kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaan ini, senantiasa memupuk ketakwaan dalam diri kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di antara cara kita memupuk ketakwaan ini. Sekaitan dengan itu, materi khatib pada hari ini adalah 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan takwa ini. Beliau pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya Muaz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Inilah wasiatnya Rasulullah kepada kita yang dulu disampaikan kepada sahabatnya yang meminta nasihat kepada beliau, yaitu Muaz bin Jabal. Dan tentu bukan cuma Muaz yang dinasihati oleh Nabi kita tercinta, tetapi kita semua dari umatnya. Beliau mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Wa atbi sayyi'atal hasana tamhuha, dan sertailah, iringilah perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan dengan amal soleh, dengan kebaikan. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pesan yang ketiga dari beliau, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya ini terangkum dalam makna takwa. Di antara pendapat dari ulama kita terkait dengan takwa ini, bahwa orang yang berusaha melaksanakan kebajikan atau kebaikan di dalam kehidupannya dan menjauhkan diri dari dosa, sekalipun dosa itu adalah dosa yang sangat kecil,
maka telah membuat batas atau benteng dalam dirinya antara rahmat Allah dan azab Allah. Batas, jamaah sekalian. Ketika tidak ada batas ini, maka kita terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang mengintai kita dari segala penjuru, dari kanan kita, dari kiri kita, arah depan kita, arah belakang kita, dari atas kita, dari bawah kita. Azab Allah mengancam kehidupan kita, dan azab ini sangat dekat. Maka takwa adalah merupakan perisai yang membatasi kita dengan azab itu. Di ayat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. Seandainya, ya, maka tentu pilihan kita masuk ke takwa ini. Lalu dalam sambungan ayat itu, akan tetapi manusia itu mendustai Allah, membohongi Allah. Dia pernah mengatakan dirinya beriman kepada Allah, mau taat kepada Allah, lalu kemudian amalannya adalah amalan bukan orang beriman, maka turunlah azab dari Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Wahai Ubay, apa yang dimaksud dengan takwa? Maka Ubay menjawab dengan sebuah pertanyaan balik kepada Umar. Wahai Umar, pernahkah Anda melalui suatu jalan di mana terdapat banyak duri di dalamnya? Maka Umar mengatakan, pernah. Ubay kemudian bertanya, lalu apa yang kamu lakukan, Umar? Umar menjawab pertanyaan Ubay, aku singkapkan sarungku atau pakaianku, kemudian aku berhati-hati melewati jalan tersebut agar kaki saya terhindar dari tusukan duri. Ubay kemudian mengatakan, itulah takwa. Itulah takwa. Ubay berusaha menjelaskan makna takwa dalam sebuah definisi yang sangat sederhana, yang mudah ditangkap oleh akal sehat, yang apabila kita terjemahkan dalam kehidupan kita, bahwa takwa itu adalah berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan pelanggaran. Jadi kehati-hatian inilah yang dikatakan takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah syair Arab dijelaskan yang artinya, jauhilah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Berbuatlah seperti orang yang melangkah di jalan yang penuh duri. Ia mengawasi langkahnya dengan penuh kehati-hatian.
Jangan remehkan sesuatu yang kecil, karena gunung yang besar adalah tumpukan dari kerikil-kerikil kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah, betapa indahnya makna dari takwa ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebajikan, niscaya kebajikan akan menutupi dosa-dosa itu. Tentu sebagai manusia biasa kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Karena kita berada pada sebuah komunitas, lingkungan yang majemuk yang memungkinkan dosa itu kita saksikan setiap mata kita terbuka, setiap kita terbangun dari tidur kita. Maka tentu hadirin yang dimuliakan Allah, harus ada upaya lain. Menghindar cukup berat, maka upaya kita yang lainnya yang ditawarkan oleh Rasulullah dalam wasiatnya, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkan perbuatan baik itu dari kemungkinan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tutupi. Maka salah satu penebus dosa adalah amal soleh. Seseorang memiliki dosa yang banyak, tetapi amal solehnya lebih banyak, maka nanti akan dijadikan sebagai penutup atau pengurang. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita beramal soleh, saldo kesalehan kita masih lebih banyak daripada dosa yang pernah kita lakukan. Di samping melakukan amalan-amalan yang lain, tentu dengan istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah, karena Nabi kita tercinta telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya, diampuni dosanya yang lalu, sekarang dan yang akan datang, tetapi tidak pernah kurang dari 100 kali minta ampun kepada Allah setiap harinya. Nabi yang dijamin selamat masih minta ampun begitu banyak kepada Allah. Apalagi kita, belum ada yang menjamin kita selamat. Kita masih terus menambah pundi-pundi amal kita. Biarlah Allah yang menilainya kelak. Apakah kitab catatan kita diberikan dari arah kanan atau arah kiri. Kita hanya berusaha untuk memperbaiki amal-amal kita. Istighfar tetap jalan. Nah, di antara pengampunan dosa yang lain tentu adalah solat berjamaah kita. Solat berjamaah kita di masjid. Ya, dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa orang yang solat 5 kali sehari semalam itu seperti orang yang mandi di sungai yang jernih 5 kali sehari semalam. Apakah masih ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Apakah masih ada dosa yang tersisa pada dirinya? Maka ternyata solat kita ini juga adalah merupakan penebus dari dosa-dosa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menyiapkan surga untuk kita semua. Kalau kita tidak bisa masuk ke dalam surga karena pahala yang banyak, maka Allah menanti kita masuk ke dalam surganya karena dosa yang kurang. Punna nisawala antama kari suruga nalandri amala jaita
maka rahmat Allah dibuka di pintu yang kedua. Natayang ki Allah Ta'ala antama di surga dikuranna dosata. Begitulah luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang terakhir ketiga dari beliau adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam teks hadis ini Rasulullah memakai kata annas, artinya seluruh manusia tanpa sekat agama, tanpa sekat bangsa, tanpa sekat golongan. Pokoknya disuruh ki agau baji kepada seluruh manusia, apakah saudara se-Islam ataukah saudara sesama manusia yang non muslim sekalipun. Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan inilah indahnya Islam. Agama yang paling toleran di muka bumi ini adalah agama Islam. Agama yang paling menghargai perbedaan di muka bumi ini adalah agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berada pada bulan kelahirannya Rasulullah. Mudah-mudahan dari berbagai uraian penjelasan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan membentuk diri kita menjadi orang-orang yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pernah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan tiga pesan mulia ini insyaallah bisa kita amalkan dan laksanakan dalam kehidupan kita, dan kita menggapai keselamatan di dunia, terlebih keselamatan di akhirat kelak. Semakin kita mencintai agama kita, semakin kita mencintai Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita sebagai nikmat terbesar dalam kehidupan kita dan sekaligus modal terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Setiap langkah-langkah kaki kita adalah langkah-langkah menuju akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik di setiap langkah-langkah kaki kita insyaallah. Mari kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.